Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat. Oke, kali ini saya sedang live ya. Seperti janji saya kemarin bahwa jam 10 ini saya akan melakukan live dan sudah saya tepati ya. Nah, apakah ada yang sudah menyimak kali ini? Saya menunggu sahabat semua ya. Saya mau mengundang teman-teman di grup nih. Oke, yang sudah menyimak boleh komen. Apakah suara saya sudah jelas? Kalau sudah jelas, katakan sudah jelas begitu ya, biar saya tahu suaranya terdengar baik ataukah tidak. Saya mau mengundang sahabat semua yang ada di grup ya, sahabat ya, biar ramai. Oke. Suara saya sudah jelas ataukah belum ya? Kalau sudah jelas, katakan sudah. Kalau belum, biar nanti saya cek mic-nya atau apanya yang mungkin bermasalah. Saya sedang mengundang sahabat-sahabat yang ada di grup, biar mereka juga ikutan. Oh ya, tema kita kali ini adalah cara hidup berlimpah ya. Oke, terima kasih dengan Ibu Fasola ya dari Singapura. Oke, udah jelas, terima kasih. Sambil absen nih, dari mana saja ini? Ada yang sudah absen tadi, Ibu Memanda Fasola dari Singapura. Oke, terima kasih Singapura ya. Oke, rencana kemarin mau ke Singapura ya Bu, karena ada COVID ya, nggak jadi. Ditunda entah kapan lah ya, saya nggak tahu nih. Siapa lagi yang sudah hadir? Ada Pak Fahrul Abidin. Oke, terima kasih. Saya masih sedang mengundang teman-teman yang ada di grup. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan apapun, boleh disampaikan ya sahabat. Tema kita adalah cara hidup berlimpah. Cara hidup bagaimana agar kita bisa berlimpah, begitu loh maksud saya. Saya tadi agak lupa kalau hari ini mau live ya. Alhamdulillah ingat, jadinya saya live. Oke, saya masih mengundang teman-teman yang ada di grup biar ramai. Oke, dari mana saja ini Kak? Oke, sudah jelas ya suara saya ya. Oke, dari mana saja ini? Oh ya, bisa di-share ya sahabat ya. Share link ini ke beranda Facebook Anda, atau di grup Facebook yang Anda ikuti
ya, atau dimanapun lah ya. Yang jelas biar bisa lebih bermanfaat ke banyak orang lagi begitu loh. Oke, assalamualaikum Sentul hadir. Oke, Bapak Buimis, bacanya apa itu saya nggak tahu. Oke, bisa di share ini, bagikan keberadaan Anda ke grup-grup Facebook yang Anda ikuti, silahkan kemanapun lah ya, biar nanti bisa lebih banyak manfaatnya, banyak yang melihatnya begitu. Oke, terima kasih sudah di-share ya, Ibu Memanda Fasola. Oke, terima kasih. Yang lain silakan bisa di-share kemanapun ya. Saya sedang live ya kan. Kemarin saya bertanya tema apa yang ingin dibahas. Ada yang bertanya tema soal agar hutang lunas, kemudian tema soal vibrasi, kemudian tentang kebahagiaan, kedamaian, kemudian tentang apa ya, cara hidup berlimpah juga atau apa ya, saya lupa. Jadi saya pilih tema yang ini sajalah ya. Kalau untuk hutang lunas sepertinya sudah pernah saya bahas live juga ya, silahkan bisa disimak live saya di Facebook saya ya sahabat ya, bisa disimak di sana, masih ada kalau nggak salah seingat saya. Oke, assalamualaikum hadir Pak, dari Bapak Hafid. Oke, terima kasih. Dari Bu Lendi Novita, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa di share ya sahabat ya. Di grup-grup yang saya kelola memang sudah saya share, tapi bagi yang belum tahu, bisa di share lagi, boleh, tidak masalah. Oke, silahkan di share ke sebanyak mungkin ya, keberadaan Anda ke grup Facebook yang Anda ikuti, ke grup-grup apa yang Anda ikuti, tapi minta izin dulu sama adminnya ya, jangan asal di share begitu saja, share link, itu nggak etis namanya. Assalamualaikum, Sukabumi hadir. Oke, waalaikumsalam ya, Indramayu siap. Oke, dengan Pak Diding ya. Ya. Oke, nah. Terima kasih yang sudah men-share live saya kali ini ya. Semoga bisa menjadi lebih banyak manfaatnya, maksudnya ya, lebih berlimpah, karena yang kita bahas adalah tentang keberlimpahan. Baik, nah ngomong-ngomong soal keberlimpahannya sahabat, tentunya kan banyak sekali orang yang ingin hidupnya berlimpah ya. Banyak sekali, bahkan hampir semuanya orang ingin hidupnya berlimpah. Hanya saja sedikit di dunia ini, bahkan hanya berapa persen ya, hanya berapa persen yang orang-orang yang hidupnya memang sudah bagus secara ekonomi, sudah stabil, bahkan sudah berlimpah, sudah kaya raya ya. Kalau definisi kaya menurut saya itu sangat simpel sahabat, yaitu pertama tidak punya hutang. Karena memang dari dulu saya menghindari yang namanya hutang. Saya tidak suka berhutang, bukan soal riba, bukan soal
dilarang sama agama secara orang yang fanatik terhadap agama, bukan. Tapi saya ingin hidupnya tenang, ya. Karena orang yang hidup itu ada polanya, orang yang punya hutang sama orang yang nggak punya hutang, ya itu semuanya ada polanya. Bahkan ketika polanya adalah suka berhutang, entah bagaimana caranya, ketika mau menjauhi hutang, iya tetap ada saja tawaran hutangnya. Ya memang itu sudah terpola. Tetapi kalau misalnya bertekad kuat tidak mau berhutang, ia tidak akan pernah punya hutang. Kalau saya orangnya adalah polanya tidak berhutang, sahabat. Saya tidak nyaman ya, karena saya tidak nyaman dengan hutang. Bahkan hutang sepeser pun saya nggak nyaman juga. Pernah suatu ketika saya pergi ke ke warung ya, ke warung, uang saya kurang ya, beli sesuatu lah, saya lupa. Kemudian ketika uang saya kurang, langsung saya cepat-cepat pulang ambil uang untuk bayar hutang hutang di warung ya. Termasuk kalau misalnya saya di kantor juga, ketika tawarin makan ya, di kantor saya itu kan tempat saya bekerja ya, bukan kantor milik saya, bukan, tapi tempat saya bekerja itu kan biasanya office boy-nya itu nawarin pesan makanan begitu kan. Kemudian ketika sudah waktunya untuk membayar makanan, kemudian orangnya nggak punya kembalian, ya sudah, saya terpaksa berhutang. Kalau kalau saya ada uang receh ya saya bayarkan. Bahkan kalau misalnya kurang 1.000 rupiah saja, saya nggak nyaman ya, makanya saya memang menghindari yang namanya hutang. Oke, itu pertama ya. Ibu Ami, mamanya dia. Oke, assalamualaikum Singapura hadir Pak. Waalaikumsalam Bu Ami ya, selalu berlimpah ya Bu Ami ya. Oke, ada Bu Ana juga, Bu Ana Sari hadir Pak dari Jakarta. Oke, terima kasih. Banyak sekali ya yang sudah hadir ya. Kali Jambi Sragen hadir Kang. Oke, terima kasih Pak Galang Ramadan. Assalamualaikum Sukabumi hadir Pak. Oke, terima kasih Bu Fasha ya. Oke, itu yang pertama, definisi kaya menurut saya, tidak punya hutang. Kemudian yang kedua adalah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya tentang keperluan hidup lah ya, keperluan hidup dalam keseharian. Kemudian yang ketiga adalah bisa berbagi pada orang lain, ya, artinya bisa sedekah lah ya, bisa membantu saudara, teman, kerabat sekitar ya, dengan uang yang saya punya, sebisa dan semampu saya tentu saja. Saya yakin di antara Anda yang mungkin menonton video saya ini, ada yang jauh berlimpah dibanding saya, ada yang jauh hidupnya makmur dibanding saya ya. Kenapa saya membahas tema tentang keberlimpahan ya? Pertama adalah saya sendiri ingin hidup berlimpah ya. Ketika saya sudah tahu ilmunya, kemudian saya praktekkan, alhamdulillah ada perubahan hidup. Kemudian saya share ke orang-orang ya. Jadi saya mulai membuat channel YouTube, saya berbagi, saya sharing di situ. Ya, tujuannya adalah agar banyak orang yang hidupnya berlimpah begitu. Sesuai dengan versinya masing-masing ya, keberlimpahan dan kekayaan. Oke, jadi ada 3 hal ya sahabat, definisi kaya menurut saya, dan ini sudah sering kali saya sampaikan di video YouTube saya. Tidak punya hutang, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, keperluan hidup lah ya, kemudian bisa berbagi atau sedekah ke saudara, sesama, dan seterusnya begitu. Dan orang yang ketika hidupnya berlimpah, kemudian dia ingin pola hidup seperti apa, itu terserah. Ada orang yang memang hidupnya berlimpah tetapi hidupnya sederhana ya, dia tidak neko-neko, bahkan ada yang kemana-mana pergi pakai angkot ya, seperti guru saya, Kang Asep Hairul Ghani ya. Mungkin jika Anda pernah mendengar, beliau itu orangnya sangat
sangat supel, keren lah pokoknya ya. Hidupnya sudah berlimpah, sangat berlimpah, tapi kemana-mana bawa angkot. Dia tidak punya mobil ya. Dia tidak punya mobil, ya nggak mau lah ya, nggak mau punya mobil, katanya begitu. Ada juga orang yang memang hidupnya berlimpah dan pola life-nya, kehidupannya, gayanya itu memang orang-orang kaya begitu. Ya terserah, ya terserah. Mau mengikuti hidup kaya karena memang hidupnya kaya, silahkan. Mau mengikuti hidup sederhana meskipun dia kaya atau berlimpah, ya silahkan. Semuanya itu tergantung masing-masing. Yang jelas adalah jangan sok-sokan kaya tapi Anda kekurangan. Jangan sok-sokan berlimpah tetapi hidup Anda banyak hutang. Ya, karena begitu banyak orang yang hidupnya hanya gaya-gayain, sok-sokan kaya. Itu yang menjadi menderita hidupnya. Itu yang menjadi hidupnya tidak bisa dinikmati dengan baik. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin hidup berlimpah, ya Anda perlu yang namanya belajar bagaimana cara hidup berlimpah dari orang-orang yang sudah berlimpah. Terserah Anda, yang terpenting itu mindsetnya, bukan apa ya, bukan gaya hidupnya ya sahabat ya. Kalau gaya hidup orang yang memang secara finansial atau materi kaya, mau gaya hidup kaya, silahkan. Tetapi lebih banyak orang yang ketika dia sudah kaya, hidupnya sederhana, itu juga banyak. Saya juga punya guru yang seperti itu. Ada yang hidupnya berlimpah, gayanya hidupnya orang kaya, ada yang sudah berlimpah tapi hidupnya sederhana, ya ada juga. Itu semuanya tergantung masing-masing individu. Oke. Nah, jadi yang namanya berlimpah ini itu sebenarnya sudah banyak sekali saya share di video YouTube saya. Ya. Orang yang hidupnya berlimpah itu butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa seketika sehari, 2 hari latihan, 3 hari, ya nggak bisa seperti itu. Meskipun di kelas online saya yang biasanya saya adakan itu ada beberapa, malah ada banyak ya, ada cukup banyak peserta yang percepatannya itu luar biasa. Percepatannya luar biasa. Ketika sudah praktek apa yang saya sampaikan, materi yang sudah saya ajarkan, kemudian mereka praktek, ada yang dalam hitungan jam berhasil, ada yang dalam hitungan hari berhasil, ada yang dalam hitungan minggu berhasil, ada juga yang berbulan-bulan. Semuanya itu bergantung pada individu masing-masing. Ya, tidak bisa disamakan. Lalu bagaimanakah caranya agar hidup kita bisa berlimpah? Sampai sekarang saya juga masih berlatih ya sahabat, masih berlatih. Di sini saya akan share beberapa. Ya, sebenarnya banyak hal ya. Pertama adalah Anda jangan musuhi uang. Musuhi uang bagaimana? Oke, simpelnya begini. Ketika Anda melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya berlimpah, maka tanamkan rasa bahagia di dalam diri Anda. Jangan langsung berpikir, wah itu orang kaya ya, paling kayanya hasil korupsi, misal begitu. Ya, tidak bisa berlimpah Anda kalau misal begitu. Anda itu memusuhi uang namanya, memusuhi keberlimpahan. Atau ketika ada tetangga Anda yang beli motor baru, beli rehab rumahnya, buat rumah baru, beli mobil baru, kemudian Anda iri, dengki, tidak suka, yaitu namanya Anda memusuhi uang, memusuhi harta. Dijamin Anda tidak bisa berlimpah hidupnya kalau seperti itu. Dulu saya juga punya pemikiran demikian, tapi ya tidak tidak terlalu ekstrim lah ya. Paling ada rasa tidak suka, ya biasa saja, maksudnya tidak
Antara kalau di skala 1 sampai 10 ya paling 3 atau 5 lah tidak sukanya misalnya. Tapi kan ada juga ada orang yang tidak sukanya sampai 10, ya kan, di level 10. Nah, jadi pertama ada jangan musuhi uang. Jangan iri pada orang-orang yang hidupnya berlimpah, jangan iri pada orang-orang yang hidupnya kaya. Ya, bahkan Anda perlu menciptakan kebahagiaan dan doakan orang itu. Alhamdulillah ya, tetangga saya beli motor baru. Semoga bisa berkah, bisa bermanfaat untuknya. Diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Doakan. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya Anda memusuhi uang dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, tidak suka dengan uang, tidak suka dengan orang kaya, uang adalah akar dari segala kejahatan dan sebagainya, ya hidup Anda nggak bisa berlimpah. Itu yang pertama, sahabat. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu yang namanya sering-sering berlatih ketika belanja. Tanamkan ke dalam diri Anda, ketika Anda membeli sesuatu, tanamkan ke dalam diri Anda bahwa Anda orang yang punya. Saat Anda mengeluarkan uang untuk membayar, boleh dikatakan di dalam hati, saya orang punya, makanya saya beli. Saya orang punya, makanya saya bayar. Nah, itu adalah mental orang kaya, mental orang berlimpah. Nah, jangan suka nawar pada harga-harga yang ya di bawah standar lah ya, atau harga standar. Kalau misalnya Anda pergi ke pasar tradisional, kemudian Anda belanja sayuran, ikan, daging, dan seterusnya, dan Anda tawar, apalagi Anda nawarnya tinggi sekali, Anda nawarnya itu enggak perhitungan, ya, itu Anda tidak siap berlimpah, Anda tidak siap untuk kaya. Karena ketika Anda suka nawar, itu adalah mental kekurangan, mental miskin, ya. Bahkan saya pernah juga sesekali ya, ketika saya melewati pasar begitu kan, ada bapak-bapak sudah cukup sepuh tapi masih jualan, masih berdagang. Saya hargai ya, saya suka dengan orang-orang yang suka berjuang seperti itu. Nah, kemudian pernah suatu ketika ya, ketika saya melewati pasar bersama anak saya pakai sepeda motor ya, kemudian ada bapak-bapak yang jualan mainan. Sebenarnya tidak butuh amat mainan anak saya ya, tetapi ketika saya melihat, oh, saya bantulah ya. Ya sudah, saya tawari anak saya, "Nak, mau mainan, milih yang mana?" begitu kan. Kemudian ketika sudah dipilih, harganya berapa ya? 25.000 atau berapa saya lupa. Kemudian saya beri 30.000. Sengaja memang tidak ada uang pas sih ya, juga ya. Ya sudah, saya kasihkan uang 30.000. Kemudian ketika mau dikembalikan kembaliannya, tidak usah Pak, buat jenengan saja. Nah, terkadang itu saya lakukan untuk melatih diri saya juga, sahabat. Bukan berarti saya sudah punya mental kaya, mental berlimpah, tulen. Tidak, saya masih selalu berlatih. Ya. Nah, kemudian ketika bayar parkiran. Saat saya tidak ada uang kecil, harusnya uang parkirnya 2.000, saya punyanya 5.000. Ya sudah, saya berikan 5.000, kemudian mau dikasih kembalinya, tidak usah Bu, tidak usah Pak, buat jenengan saja gitu, kersane. Nah, kayak bahasa Jawa, karena saya orang Jawa. Nah, terkadang memang saya sengaja kasih uang yang lebih, itu tujuannya hanya semata-mata untuk
berlatih untuk menciptakan mental kaya, mental berlimpah di dalam diri saya, ya. Dan kemudian yakini ketika Anda mengeluarkan uang, maka akan ada banyak sekali uang-uang lain yang hadir di dalam diri Anda. Begitu. Orang yang hidupnya berlimpah, orang yang hidupnya makmur, otomatis mereka sukanya kan memberi. Tidak ada orang yang hidupnya kaya, hidupnya berlimpah, mereka sukanya minta-minta begini, nggak ada. Ya kan? Tidak ada. Orang yang berlimpah pasti mentalnya adalah suka ngasih, suka memberi. Begitu. Nah, kemudian cara latihan yang kedua adalah, ini yang saya dapatkan dari guru saya, Gus Banan, jika Anda tahu. Dan ini sudah saya share juga di video YouTube saya juga sih. Nah, kalau misalnya Anda pakai kendaraan biasanya Pertalite, ya, yang biasanya Pertalite ya, ganti Pertamax. Dan biasanya Anda ngisinya tidak full, latihlah agar selalu full. Ya, saya juga melatih diri saya ketika mengisi BBM sepeda motor itu full, ya, dan Pertamax. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih diri saya bahwa iya ya, saya ini orang punya kok, ngapain beli sedikit-sedikit, ya kan? Ya sudah, beli langsung saja full. Begitu. Dan ketika saya rasakan saat saya beli BBM full dengan yang tidak full, itu malah lebih hemat yang full. Seriusan, beneran ini. Ya. Biasanya full itu semingguan, ya. Kalau tidak full paling 3 hari. 3 hari udah habis. Terus saya harus ngisi bensin lagi. Nah itu cara sederhana ya sahabat. Cara simpel yang sederhana. Oke, kemudian cara yang lain lagi adalah Anda kalau misalnya sedekah yang katakanlah biasanya 1.000, 2.000, 5.000, Anda naikkan. Katakanlah saat Anda sholat Jumat ke masjid, bagi Anda yang cowok, yang muslim ya. Kemudian ketika ada kotak infak yang semulanya adalah Anda seringkali berinfak 5.000, 2.000 misalnya, Anda naikkan jadi 5.000. Sampai ada rasa biasa, oh 5.000 udah biasa nih, ya sudah dinaikkan. Kalau dinaikkan, biasanya kan di sini ada rasa apa ya, sedikit berontak ya hatinya ya, agak berat lah ya rasanya. Wah, dinaikkan ya 10.000, ya sudah, dilatih saja, dilatih 10.000, 10.000, 10.000. Toh seminggu sekali kan ketika Anda Jumatan, yaitu misalnya ya sahabat, 10.000. Kemudian ketika Anda sudah terbiasa di angka 10.000, Anda naikkan lagi menjadi 20.000, ya, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Sudah terbiasa, Anda naikkan lagi menjadi 30.000 misalnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah cara menaikkan level rezeki Anda juga sahabat. Ketika Anda sudah terbiasa bersedekah dengan angka nominal tertentu, maka Anda perlu menaikkan untuk melatih diri Anda. Biasanya ketika dinaikkan kan ada rasa agak berat. Nah, ini untuk melatih. Kemudian ketika Anda sudah menaikkan levelnya, pertama memang berat, ya. Pertama agak berat lah ya. Kemudian ketika dilakukan kedua kalinya dengan nominal yang sudah Anda naikkan levelnya tadi, yang tadinya 5.000 jadi 10.000, kemudian lain waktu Anda sedekah lagi 10.000, 10.000, 10.000, maka ketika yang berat ini
dan Anda ulang-ulang terus, maka ini akan jadi terbiasa. Ya kan? Saat Anda sudah terbiasa di angka 10.000 sedekahnya misalnya di kotak infak masjid katakanlah, maka Anda naikkan lagi jadi 20.000. Ini kan mungkin agak berat ya. Ya. Ketika agak berat ini juga ini dilatih. Anda naikkan 20.000, 20.000 dan seterusnya. Semakin Anda menaikkan level angka sedekah Anda, ya, maka Anda nanti akan merasa bahwa hidup Anda berlimpah dan alam semesta akan mendukung keberlimpahan di dalam diri Anda, sahabat. Nah, ini memang butuh latihan, butuh dilatih. Karena ini tidak semua orang bisa melakukan dengan singkat, dengan simpel. Butuh dilatih memang. Ya. Nah, selanjutnya adalah ketika Anda membeli sesuatu, usahakan tidak terlalu perhitungan. Perhitungan boleh, tapi terlalu perhitungan ini yang keliru. Contoh, Anda punya uang 100.000 misalnya ya. Kemudian sebenarnya Anda ingin membeli makanan, entah itu mungkin sate katakanlah ya, sate kambing. Ya, sate kambing satu porsi berapa? Ya mungkin 20.000 atau 30.000 lah ya. Nah, sebenarnya oke. Rasa ketidaknyamanan ya sahabat. Sehingga rasa ketidaknyamanan ini mengundang ketidakberlimpahan. Oke, itu ya sahabat ya. Dan banyak lagi yang lain sebenarnya. Banyak lagi yang lain. Jadi yang pertama tadi adalah Anda jangan memusuhi uang. Jangan memusuhi uang. Jangan memusuhi orang kaya. Jangan hilangkan rasa tidak suka pada orang kaya, orang berlimpah. Bahkan tanggapilah dengan perasaan bahagia, doakan mereka agar hidupnya semakin berlimpah, maka hidup Anda pun akan ketularan berlimpah nantinya. Kemudian yang kedua adalah jangan suka nawar-nawar. Termasuk juga jangan terlalu sering cari diskonan, harga yang murah-murah. Ya, sesekali hargailah diri Anda. Hargailah diri Anda ya. Hargai diri Anda dengan cara apa? Dengan cara, ini loh saya punya uang, maka saya beli yang mereknya ini. Ya, yang cukup, yang asli, yang original, misal begitu. Oke. Dan orang yang suka nawar-nawar ini biasanya mentalnya masih belum berlimpah, mentalnya masih miskin. Termasuk juga ada beberapa orang yang ingin ikut kelas online saya kemudian nawar. Padahal kelas online saya itu biayanya sangat terjangkau ya. 150.000, 175.000, 200.000. Tapi ada juga yang masih nawar. Dan ini yang saya sayangkan. Yang saya sayangkan. Kenapa ditawar? Ya bukannya saya tidak masalah ya sahabat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mentalnya itu loh. Kenapa tidak nabung saja dulu? Nanti jika saya adakan kelas online lagi, mengikuti begitu. Tidak perlu menawar. Kalau menawar, itu sudah ketahuan ya, mental Anda itu loh. Ya.
Padahal kalau ilmu-ilmu pemberdayaan diri itu di luar sana itu sangat sangat mahal ya. Ya. Kalau saya buat cukup terjangkau lah sahabat. Begitu. Nah, dan saat ini saya sedang membuka lagi ya kelas online kunci magnet uang ini yang gelombang ketiga. Biayanya 175.000. Mungkin Anda sudah menonton atau melihat postingan saya ya sahabat. Jika Anda ada yang belum pernah ikut, Anda ingin join, silahkan join ya ke tim saya Mbak Sinta. 0811 2573 kali 58. Itu nomor kontaknya. Oke, ini yang ke berapa tadi? Yang kedua ya, kita review ya. Tidak boleh yang namanya nawar ya. Termasuk juga suka cari diskonan. Oke, kemudian yang ketiga adalah ketika Anda mengeluarkan uang, tanamkan di dalam diri Anda bahwa Anda punya. Ya, berbagi rezeki pada orang lain. Ketika Anda niatnya adalah berbagi rezeki pada orang lain, maka Anda sudah tidak akan perhitungan lagi. Anda sudah tidak hitung-hitung lagi. Karena Anda juga membantu orang lain juga. Ya. Kemudian selanjutnya adalah cara sederhana tadi, ketika Anda mengisi bahan bakar Anda, usahakan full gitu, dan sebagainya ya sahabat. Oke, saya rasa itu untuk live kali ini. Jika ada yang bertanya silahkan boleh. Jika ada yang bertanya silahkan, saya tunggu. Jika ada pertanyaan, silahkan. Adakah yang bertanya? Boleh, silahkan mumpung masih live saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah paham, tinggal dipraktekkan saja, tinggal dilatih saja, tinggal diulangi berkali-kali saja ya sahabat ya. Oke sahabat, saya cukupkan. Jika tidak ada yang bertanya, saya cek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak, saya cukupkan ya. Ikuti terus tayangan saya, postingan saya, karena saya sharing juga banyak ilmu di sana ya. Dan jika memang Anda merasa butuh untuk mengikuti kelas online saya, silahkan ya. Anda bisa ke tim saya Mbak Lisa di 08112573 kali 58. Biayanya saat ini 175.000. Kelas akan dimulai di tanggal 22 September ini sahabat. 22 September 2020. Dan di grup WA ya. Oke, di grup WA. Oke, saya rasa itu dulu. Jika memang tidak ada pertanyaan apapun, saya rasa sudah paham. Saya doakan selalu agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda ya. Sekian dari saya, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.